Shalom dan selamat datang ke Kebaktian Ahad BEM Bandar Bintulu Bahasa Kenyah. Tuhan memulai, Dia memimpin, Dia menyempurnakan. Bersama saya Cedric untuk info gereja kita pada pagi hari ini. Prayer Summit Pelayanan Pemuda-Pemudi Negeri akan diadakan pada 30 April 2021 iaitu pada hari Jumaat minggu hadapan. Semua pemuda-pemudi digalakkan untuk turut hadir dalam Prayer Summit ini. Kepada jemaat yang ingin memberi wang persembahan atau persepuluhan, anda boleh melakukan transaksi secara atas talian ke nombor bank akaun yang berikut. Hadirin sekalian, ibadah kita akan bermula sebentar saja lagi. Diharapkan agar semua jemaat dapat memberikan tumpuan yang sepenuhnya ke kebaktian kita pada pagi hari ini. Sekian, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam dan selamat pagi. Selamat bertemu sekali lagi di dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan di atas kebaikannya di dalam hidup kita dan di atas kesempatan yang sungguh indah pada saat pagi hari ini. Walau dimanapun kita berada, kita dapat bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita terus menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan di atas segala perbuatannya yang ajaib. Dan kita mau memuji menyembah Dia, layaklah Dia ditinggikan dan diagungkan. Mari saya jemput saudara-saudari semua, walau dimanapun kita berada, kita sama-sama berdiri dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur pada saat pagi hari ini, di atas kesempatan yang sungguh indah, kami dapat datang bersama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan. Walau apapun keadaan kami pada saat hari ini, kami percaya Bapa bahwa Engkau yang sentiasa memelihara, Engkau sentiasa menyertai kami, dan Engkau yang sentiasa mengetahui akan setiap keadaan kami masing-masing pada hari ini ya Bapa. Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan di hadapan-Mu dan membawakan seluruh hidup kami. Ampuni kami Bapa dari segala dosa dan pelanggaran kami. Suci kuduslah hidup kami agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan setiap kami yang menyertai ibadah kebaktian ini pada saat ini ya Bapa. Baik yang ada di dalam keadaan sakit, yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan lawati setiap umat-umat-Mu dimanapun berada ya Bapa. Engkau yang terus memelihara, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan bagi yang sakit ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan acara ibadah kami seterusnya di dalam tangan-Mu. Kau urapi kami, sertai kami. Kami datang membawakan seluruh hidup kami ya Bapa, yang sungguh rindu untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, pengucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita terus menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Dialah Yesus kita, penyelamat kita, sungguh tiada yang seperti Dia. Mari kita menaikkan penyembahan ini.
Haleluya, kita punya Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Mari kita menyembah Dia. Berkuasa di bumi, di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi, di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Salam. Selamat pagi. Apa kabar jemaat Tuhan? Lama tidak bertemu dengan jemaat Tuhan. Mungkin jemaat melihat ada pastor, tapi pastor tidak dapat melihat semua jemaat. Apa kabar kepada jemaat Tuhan pada hari ini? Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena satu kesempatan yang sangat baik yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun kita tidak dapat bertemu satu sama yang lain, tapi ada jalan yang Tuhan berikan untuk kita di mana kita dapat bertemu. Jadi puji Tuhan. Dan pada hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang saya bawa untuk kita, yang terdapat dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor,
berjalanlah ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari mereka, dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah batang atau tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kita membaca Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15 demikian. "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Nah, daripada bagian firman Tuhan ini yang kita baca ini, ada kesamaannya, karena ia sama-sama membicarakan tentang sesuatu yang ditinggikan. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Yesus, dia menyamakan apa yang telah dilakukan di dalam perjanjian lama, itu harus dilakukan pada dirinya. Itu yang dikatakannya. Rupanya ular tembaga ini yang ditaruh pada sebuah tiang itu melambangkan penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, tujuan ular itu ditinggikan, dan demikian juga Anak Manusia atau Yesus Kristus ditinggikan, supaya setiap orang yang memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, beroleh hidup yang kekal. Nah, dari kata-kata ini kita akan mengangkat sebuah tema pada pagi ini, ialah memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, maksud memandang kepada Tuhan Yesus di sini, menurut Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-15, ialah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, menurut pembacaan ini bahwa setiap orang yang memandang kepada Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal, atau tetaplah ia hidup. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk meneruskan renungan ini pada hari ini, kita akan perhatikan kehidupan bangsa Israel. Nah, pada waktu itu orang-orang Israel mereka menumpaskan kota-kota orang Kanaan. Itu terjadi atas perkenanan Allah kepada mereka. Mereka begitu kuat dan mengalahkan bangsa itu. Kemudian daripada itu, mereka berjalan mengelilingi tanah Edom. Itu yang diceritakan dalam firman ini tadi. Dengan masa yang cukup lama. Dalam Ulangan pasal 2 ayat 1,
Pada waktu itu Israel tidak dapat menahan hati di tengah jalan mereka. Nah, ketika itu mereka bersungut-sungut kepada Tuhan atau terhadap Tuhan dan terhadap Musa. Saudara, kata mereka, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir?" kata mereka, "supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Itu kata mereka. Nah, oleh karena mereka bersungut-sungut kepada Tuhan atau terhadap Tuhan Allah, begitu juga terhadap Musa, jadi Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu yang memagut atau patuk mereka, sehingga banyak dari mereka yang mati. Saudara, tidak baik bersungut-sungut di hadapan Allah dan terhadap hamba-hambanya. Menurut firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 10, dia kata, jangan bersungut-sungut. Jadi bersungut-sungut ini tidak baik ya dilakukan di hadapan Tuhan. Itu sebab Rasul Paulus dia menasihatkan jemaat di Filipi, dia berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, kata Rasul Paulus. Oleh karena banyak yang mati dipagut ular, maka mereka datang kepada Musa. Itu yang dilakukan mereka. Mereka mengaku mereka telah berdosa melawan Allah dan melawan Musa. Dan mereka minta Musa berdoa kepada Allah mereka untuk mereka, supaya Allah menjauhkan ular-ular itu daripada mereka. Musa pun berdoa untuk bangsa ini. Sebagai jawaban doa Musa bagi mereka, Allah menyuruh Musa supaya buat ular tedung dan dia taruh di atas sebuah tiang, supaya setiap orang yang dipagut atau terpagut ular, jika ia melihat kepada ular itu, ia akan tetap hidup. Jadi saudara, inilah yang menjadi tema pembicaraan kita pada hari ini, yaitu memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, bila kita lihat dalam pembacaan ini saudara, betapa pentingnya memandang kepada Tuhan. Pada masa-masa kita dalam hidup ini, marilah kita sama-sama perhatikan betapa pentingnya memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama kita akan lihat di sini, kenapa pentingnya atau bila pentingnya kita perlu memandang kepada Tuhan. Dan menurut pembacaan itu yang kita lihat ialah ketika kita sadar sudah berdosa terhadap Tuhan Allah. Ini yang kita lihat daripada pembacaan ini tadi. Nah, berdasarkan pembacaan ini bahwa perintah untuk membuat ular tedung itu yang ditaruh pada sebuah tiang adalah ketika orang Israel menyadari mereka sudah berdosa kepada Tuhan dan kepada Musa. Nah, itulah yang kita lihat di sini. Ketika mereka sadar, bila mereka sadar, jadi waktu itulah mereka datang kepada Tuhan. Apabila mereka sudah sadar, saudara, bahwa mereka sudah bersalah dan berdosa terhadap Allah dan hambanya Musa, dan sadar bahwa Allah murka terhadap mereka, pada masa itu mereka memandang kepada Tuhan. Mereka sudah tahu mereka sudah berdosa, jadi mereka datang kepada Musa. Jadi mereka tahu bahwa Tuhan murka kepada mereka. Jadi saat itu mereka datang kepada Tuhan dan mereka memandang kepada Tuhan. Sebenarnya Allah mau supaya umatnya senantiasa memandang kepada Dia, baik pada masa yang baik, baik pada masa yang sulit. Dan Allah mau supaya semua anak-anak Tuhan tetap memandang kepada Dia atau percaya kepada Dia. Jadi kalau kita lihat di sini,
Arti memandang kepada Tuhan di sini ialah mau kembali kepada Tuhan, ya, mau kembali kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, mau berharap kepada Tuhan selepas kita berdosa kepada Tuhan dan mau kembali kepada Tuhan. Itu artinya memandang kepada Tuhan. Setelah kita tidak tahu percaya kepada Dia, atau setelah kita meremeh, ya, dan menganggap enteng kepada pimpinan Tuhan, jadi kita datang kepada Tuhan. Dan itu yang kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan ini tadi. Setelah umat Tuhan ini, bangsa Israel ini, mereka tahu bahwa mereka sudah berdosa dan Allah murka kepada mereka. Ketika itulah mereka datang kepada Tuhan, datang atau melihat kepada Tuhan Allah mereka. Jadi inilah yang kita lihat di sini. Setelah kita tidak percaya kepada Tuhan, atau kita percaya bahwa Tuhan tidak memberi yang terbaik kepada kita, karena itulah sebab kita menjauhkan diri dari Tuhan. Jadi saat itulah kita mau memandang kepada Tuhan. Saudara, ini yang kita lihat di dalam pembacaan ini. Kita kembali kepada Tuhan dan menaruh harap atau menaruh percaya kepada Dia. Dari saat kita menyadari kita telah berdosa terhadap Tuhan, sehingga setelah kita tinggalkan dosa kita tinggalkan dosa kita, dan sampai selama-lamanya. Dari saat kita sadar kita sudah berdosa, kita kembali kepada Tuhan dari saat itu sampai selama-lamanya. Jadi itu yang dikatakan memandang kepada Tuhan ketika kita sudah sadar. Yang kedua ialah bilakah kita memandang kepada Tuhan, ialah ketika kita sedang menghadap keadaan yang berbahaya. Orang Israel tadi kita lihat mereka sekarang sedang menghadapi satu keadaan yang berbahaya, di mana ular-ular tedung itu memagut mereka atau patuk mereka, dari sehingga ramai mereka yang mati dipagut ular. Nah, yang membuat keadaan Israel berbahaya di sini itulah yang kita katakan tadi, waktu mereka melawan Allah dan melawan Musa, itu yang menyebab mereka dalam keadaan berbahaya. Mereka anggap enteng atau mereka menganggap remeh pimpinan Tuhan atau Musa kepada mereka. Ayat yang kelima. Ini sangat berbahaya, saudara, bagi seseorang yang berpikir demikian seperti orang Israel. Mereka meremeh pimpinan Tuhan. Mereka anggap Tuhan tidak pimpin mereka. Mereka anggap Tuhan membawa mereka kepada sesuatu yang tidak baik, seperti yang dikatakan di sini. Ya, kalau kita lihat di sini, bila dia berpikir seperti demikian, saudara, hidupnya mula berada di dalam satu keadaan yang berbahaya. Kalau satu orang berpikir seperti mereka ini, jadi mulai saat itulah orang ini masuk dalam satu keadaan yang berbahaya kepada kehidupan dia. Ular yang disuruh Tuhan untuk menghukum mereka, saudara, ini melambangkan murka Tuhan atas bangsa yang tak bermoral lagi, ya, tidak ada moral yang baik dan tak tahu berterima kasih kepada Tuhan Allah. Sebenarnya Tuhan Allah memimpin mereka, Tuhan Allah menyediakan makanan untuk mereka, tapi mereka kata mereka tidak ada air, mereka tidak ada apa-apa, hanya mereka makan makanan yang hambar itu saja. Itu yang mereka kata. Jadi inilah yang membawa murka Tuhan kepada mereka. Jadi saudara yang kekasih, Allah tidak hanya menghukum dosa. Kalau kita lihat di sini, akibat ketaatan dan ketidakpercayaan, tetapi harus membayar, ya, harga yang mahal, yaitu kematian. Mereka harus dihukum mati, yaitu bayaran dia, harganya kalau kita berdosa kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi itu yang kita lihat di sana. Itu sebabnya kita, anak-anak Tuhan, tidak baik melakukan yang dosa di hadapan Tuhan. Nah, jalan keluar dari dosa
hanya satu, yaitu bertobat. Kita lihat dalam pembacaan tadi, mereka datang kepada Tuhan, mereka berbalik kepada Tuhan, ya, dan mereka percaya kepada Tuhan. Nah, pertobatan Israel di sini diterima oleh Tuhan hanya ketika mereka memandang kepada ular tembaga itu, ya. Bila mereka datang balik kepada Tuhan, jadi mereka melihat kepada ular tedung yang dibuat oleh Musa itu, dan ketika itu mereka mendapat keselamatan, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Nah, tanpa mereka mengusir ular sendiri, Allah sendiri yang menjauhkan ular itu. Mereka tidak mengusir ular. Ini yang kita lihat di sana. Allah tidak main-main, saudara, tetapi Allah bertindak tegas menghukum orang-orang yang memberontak terhadap Dia. Itu kita lihat dalam Bilangan pasal 16 ayat 41 sehingga 49. Allah menghukum bangsa Israel yang memberontak terhadap Tuhan. Ini yang kita lihat di sana. Orang-orang Israel sedang menghadapi suatu keadaan yang sangat berbahaya, yaitu mereka menghadapi ular-ular tedung. Itu yang kita lihat dalam pembacaan, yang memagut mereka atau mematuk mereka, sehingga banyak mereka yang mati. Nah, kalau mereka membiarkan keadaan seperti itu, tentu mereka akan binasa. Tetapi mereka tidak membiarkan, mereka cepat datang kembali kepada Tuhan. Nah, saudara, ini yang kita lihat, sangat berbahaya keadaan hidup orang yang dimurkai oleh Tuhan Allah. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 1 ayat 24 dan 26, bila mereka berdosa kepada Tuhan, jadi Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan mereka, supaya mereka membuat apa saja yang mereka mau. Ya, itu yang kita lihat di sana. Jadi bila di dalam keadaan seperti itu, cepat-cepat kata firman Tuhan, datang kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan, memanggil Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, mohon ampun, ya. Tuhan Allah kita yang kita percaya, Dia penuh kasih, Dia menerima dengan belas kasihan. Jadi puji Tuhan, saudara yang kekasih. Jadi seterusnya yang ketiga, ketika kita tidak tahu jalan keluar, waktu itu kita pandang kepada Tuhan. Kalau kita sudah masuk di dalam satu keadaan yang dimana kita tidak tahu jalan keluarnya, jadi kita lihat kepada Tuhan, kita memanggil kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, beri hati kita kepada Tuhan. Apabila orang Israel melihat ular tedung ini, kita lihat sekali lagi, memagut banyak orang di antara mereka, sehingga banyak yang mati, kata firman Tuhan. Oleh karena mereka dipagut atau dipatuk oleh ular itu, maka mereka tidak tahu jalan keluar dan apa yang mereka harus perbuat. Jadi waktu itu mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Waktu ular itu mematuk mereka. Jadi itu yang kita lihat di sana. Dan mereka datang kepada Musa, ya hamba Tuhan ini. Pertama mereka mengaku mereka sudah berdosa kepada Tuhan Allah dan kepada Musa sendiri. Jadi kemudian mereka minta supaya Musa berdoa untuk mereka, minta Tuhan Allah menjauhkan ular itu daripada mereka. Jadi Musa juga berdoa untuk mereka. Nah, saudara yang kekasih, inilah waktunya untuk kita perlu memandang kepada Tuhan. Ketika kita tidak tahu ada jalan keluarnya, ya, dari mana ke mana, kita sudah hidup di dalam satu keadaan yang mendesak, satu keadaan yang sangat sulit, kita tidak tahu kemana, pergi kemana. Dari waktu ini kita harus melihat kepada Tuhan, kita pandang kepada Tuhan, kita datang minta ampun kepada Tuhan seperti mereka di sini. Inilah jalan Dia, jalan keluarnya. Itulah sebab Yesus berkata, Yesus beritahu kepada kita umat Tuhan. Dia berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita tidak tahu jalan keluarnya, mari datang kepada Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, pada waktu inilah satu waktu yang sangat baik, sangat sesuai untuk kita datang kepada Tuhan. Jadi bagi saya secara pribadi, apabila saya melihat laporan-laporan
mengenai pandemik COVID-19 ini saudara. Jadi hati saya susah ya. Kita berdoa begitu menaiknya angkanya. Kalau daripada puluhan ke ratusan. Jadi itu yang kita lihat. Kemana kita lari? Saudara yang kekasih, itulah sebab Yesus kata, marilah kepadaku. Saat ini adalah saat yang baik bagi kita sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, datang kepada Yesus, membawa kepada Yesus beban kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita. Kita datang kepada Yesus karena di sini ada janji Tuhan yang berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan Yesus. Yesus juga berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus juga jalan kebenaran. Saudara, ketika kita tidak tahu jalan keluarnya, kita datang kepada Tuhan. Yesus sendiri yang beritahu bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup yang dapat datang kepada Bapa. Artinya dialah jalan keluarnya. Sekali lagi Rasul mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, hanya dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu dikatakan oleh Rasul waktu ini saudara. Jadi mereka beritahu bahwa tidak ada satu orang pun seperti Yesus yang Tuhan suruh datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Hanya Yesus saja. Oleh karena itu kita datang kepada Dia. Ketika tidak ada jalan, marilah kita ambil waktu datang kepada Tuhan. Dan seterusnya. Sebab katanya dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dia kata, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan Allah akan memberi jalan keluar. Jadi percayalah saudara, inilah firman Tuhan untuk kita. Nah, ketika orang Israel tidak tahu jalan keluar dari keadaan berbahaya itu, mereka datang kepada Musa dan mengatakan, sekali lagi kita mendengar, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Allah dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami, kata mereka. Saudara, ketika kita tidak tahu jalan keluar dari sesuatu keadaan, jadi kita contohlah hidup bangsa ini. Apa yang mereka buat itu satu teladan untuk kita. Kita ikut apa yang mereka buat. Jadi kalau kita lihat di sini yang mereka datang kepada hamba Tuhan, siapa itu? Musa, dan menyatakan apa yang telah mereka lakukan. Begitu juga kita datang kepada hamba Tuhan. Jadi nyatakan kepada mereka apa yang telah kita lakukan kepada Tuhan. Apakah kita berdosa kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Kita beritahu kepada mereka. Kemudian waktu itu kita datang dengan sungguh-sungguh hati kita, dengan pertobatan kita yang sungguh-sungguh. Dan kemudian daripada dosa itu kita tinggalkan dosa itu. Dan kemudian kita minta mereka mendoakan kita. Jadi kalau kita lihat dalam pembacaan ini, pasti Tuhan akan menjawab doa mereka. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat yang kita lihat di sini, yaitu ketika sedang dalam penderitaan. Saudara, orang Israel tidak putus asa. Jadi ini yang kita lihat. Ketika mereka sedang berhadapan dengan ancaman yang mengancam kehidupan mereka, yaitu banyak di antara mereka yang telah dipatuk ular itu. Banyak yang mati, itulah keadaan mereka waktu itu. Jadi waktu itulah penderitaan. Jadi waktu itu mereka tidak putus asa. Mereka tidak kecil hati, ya. Tetapi ketika mereka pandang kepada Tuhan, mereka berharap kepada Tuhan,
yang sanggup menjauhkan ular itu kepada mereka. Itulah yang mereka katakan kepada Musa waktu mereka datang kepada Musa waktu ini. Jadi saudara, walaupun mereka sudah menderita, tapi mereka tidak putus asa. Jadi begitu juga saya dan saudara. Ketika kita dalam keadaan yang sangat sulit, mungkin kita terpagut ular, ya seperti di sini. Jangan putus asa, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan seperti mereka di sini. Memandang kepada Tuhan ketika sedang dalam penderitaan adalah suatu usaha. Dengar ini saudara, yang sungguh-sungguh dilakukan. Sedikit lagi waktu, sedikit lagi ada dalam hidup kita. Dalam masa yang sedikit ini kita kembali kepada Tuhan. Ya, ada di dalam hidup kita sedikit waktu atau kehidupan yang ada dalam hidup kita seperti mereka yang dipagut ular. Jadi ketika itu mereka datang memandang kepada ular yang dibuat oleh Musa itu. Jadi mereka diselamatkan. Inilah yang dibicarakan di sini saudara. Nah, untuk memohon belas kasihan dari Tuhan, sedikit waktu yang ada pada kita, dalam hidup kita, dalam kita menderita, sedang dalam penderitaan, datanglah kepada Tuhan. Ya, jangan putus asa, jangan kecil hati. Ya, seperti yang kata lagu itu. Jadi kita datang kepada Tuhan. Dan tidak lama ianya akan habis. Sekiranya dalam hidup kita ini kita sedang dalam satu keadaan yang sangat sulit seperti yang sudah pagut ular tadi, sedikit saja hidup yang masih ada dalam hidup mereka tidak lama akan habis, ya, atau tiada. Inilah yang dikatakan memandang kepada Tuhan di sini. Waktu itu mereka datang kepada Tuhan, memandang Tuhan. Sedang ketika dalam penderitaan, mereka datang kepada Tuhan. Mereka inilah yang diselamatkan waktu itu. Separuh dari antara mereka sudah dipagut ular, ya, dan separuh lagi belum, katanya. Jadi untuk menawar bisa ular itu, kita lihat di sini, atau menjauhkan ular itu daripada mereka, mereka melihat kepada ular tembaga yang ditinggikan atas tiang itu, ya. Mereka itu sudah dipagut ular, tidak lama lagi akan meninggal atau akan mati. Jadi mereka sudah membuat ular itu, karena Musa sudah buat ular itu, mereka datang lihat kepada ular itu, mereka disembuhkan. Ini yang kita lihat di sana. Setiap yang melihat, katanya di sini, pada ular tembaga itu mereka tetap hidup. Dan kemungkinan ular-ular itu sudah dijauhkan. Saya kata dengan kemungkinan itu saya tidak lihat itu dijauhkan, tetapi lepas mereka gantung ular itu di atas tiang itu, dari ular itu tidak ada. Itu sebab saya pakai kata kemungkinan. Ular-ular itu sudah dijauhkan karena Musa minta supaya ular itu dijauhkan daripada mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian juga setiap orang percaya. Kita memandang kepada Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan firman Tuhan, pasti kita beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Dan yang kelima, apabila kita melihat pembacaan tadi, bahwa bila Musa berdoa untuk bangsa ini, saudara yang kekasih, jadi Tuhan mendengar doa mereka. Apa yang Tuhan buat? Tuhan menyuruh Musa buat ular seperti ular tedung itu dan taruh di atas sebuah tiang, supaya setiap orang yang dipagut ular itu tadi melihat kepada ular tembaga itu, mereka akan hidup, tetap hidup. Nah, yang terakhir yang kita lihat di sini, ialah Allah memberi jalan keluar, ya, dalam penderitaan mereka. Walaupun mereka sudah berdosa kepada Tuhan Allah, bersungut-sungut kepada Tuhan, menjahat nama Tuhan, mengata Tuhan tidak dapat memberi yang terbaik kepada mereka. Jadi mereka kata Tuhan memberi yang tidak baik kepada mereka. Itulah mana yang hambar itu. Di sanalah mereka menjahat Tuhan. Tapi walaupun begitu, mereka, perbuatan mereka terhadap Tuhan Allah, tapi Allah sendiri, Dia memberi jalan keluar. Waktu mereka dimurkai oleh Tuhan dalam keadaan hidup yang berbahaya. Nah, selepas Musa berdoa, kita dengar di sini, untuk bangsa itu Allah menyuruh dia membuat ular tedung itu tadi.
dan menaruhnya pada sebuah tiang. Dan setiap orang yang terpagut ular itu, jika mereka melihatnya, mereka tetap hidup. Nah, inilah jalan keluar. Tuhan sendiri yang beri jalan keluar. Beritahu Musa, kamu buat satu ular, gantung di atas sebuah tiang, supaya setiap yang melihat itu mereka akan hidup. Itulah jalan yang Tuhan berikan. Nah, jalan penyelamatan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya adalah Yesus Kristus, ya, yang digambarkan dengan ular tembaga yang dibuat oleh Musa, yang ditaruh pada tiang itu tadi. Yesus Kristus adalah juru selamat manusia. Nah, oleh karena begitu besar kasih Allah, kata firman Tuhan kepada umatnya, maka ia mendengar doa Musa. Karena kasih Tuhan, dia mendengar doa Musa. Walaupun mereka, bangsa itu tadi, menjahat Tuhan, memberontak terhadap Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Pujilah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menyuruh Musa membuat ular tembaga itu dan taruhnya pada sebuah tiang. Itulah kasih Tuhan. Tiang itulah dia katakan di sini menggambarkan salib Yesus Kristus. Sebagaimana ular tembaga itu diikat, ditaruh pada ujung kayu itu, begitu juga Yesus Kristus digantung pada kayu salib. Ditinggikan di atas tiang itu. Begitulah Yesus ditinggikan di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib karena dosa manusia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagaimana orang yang dipagut ular itu dapat diselamatkan karena mereka melihat ular tedung itu, begitu juga orang yang telah berbuat dosa, telah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti mereka dapat diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita lihat di sana. Mereka sudah berdosa kepada Tuhan, tapi mereka datang kepada Tuhan dengan bertobat. Ya, mengaku dosa mereka. Mereka sudah berdosa, mereka bertobat. Kedua, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi pastilah mereka ini diselamatkan. Ya, puji Tuhan. Yesuslah jalan penyelamatan yang telah diberi oleh Allah kepada dunia. Dia telah ditinggikan di atas kayu salib, sama seperti ular yang ditinggikan oleh Musa di atas kayu itu tadi, supaya setiap orang yang memandang kepada dia, kepada Yesus, percaya kepada Yesus, mereka pasti memperoleh hidup yang kekal. Jadi ini yang kita lihat dalam pembacaan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Pandanglah kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara-saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi, Allah mau agar kita sebagai anak Tuhan senantiasa memandang kepada Tuhan Allah kita. Ketika kita dalam masa yang hidup senang, masa yang susah, kita tetap memandang kepada Tuhan. Ya, jangan bersungut-sungut juga kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah berdoa kepada Tuhan. Kita mendoa pandemik COVID-19 ini. Berapa bulan yang lalu kita doa, masih lagi makin banyak. Saudara yang kasih, marilah kita merendahkan diri kepada Tuhan. Tidak baik kita bersungut-sungut kepada Dia, ya. Kita harus takut kepada Tuhan. Kita harus hormati kepada Tuhan. Dan juga kita jangan bersungut-sungut kepada hamba-hamba Tuhan, ya, kepada orang-orang yang melayani kita dalam kerohanian kita, yaitu mereka yang memimpin kita dalam kerohanian. Jangan kita bersungut-sungut kepada mereka. Itu tidak baik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, inilah yang kita lihat di sini. Bersungut-sungut kepada Tuhan katanya, dan kepada hambanya di sini, itu mendatangkan murka Tuhan atas kita. Sangat berbahaya pada orang-orang, ataupun kalau kita hidup, ya, bersungut-sungut, itu akan mendatangkan murka Tuhan atas kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Oleh karena itu saudara, apabila kita sadar, mungkin kita sudah bersungut-sungut kepada Tuhan, mungkin kita sudah bersungut-sungut kepada hamba Tuhan, atau kepada pemimpin rohani kita, apa yang kita perlu buat? Datanglah kepada Tuhan, ya, datanglah kepada Tuhan.
akuilah dosa kita dan minta kepada mereka, kepada hamba-hamba Tuhan atau pimpinan-pimpinan rohani, supaya mereka berdoa untuk kita, minta Tuhan mengampuni kita. Itu yang kita lihat di dalam pembacaan tadi. Pasti Tuhan akan menjawab dan memberi yang terbaik kepada kita. Saudara, pandanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti firman Tuhan mengatakan tadi, ketika kita sadar bahwa kita sudah berdosa terhadap Tuhan dan orang lain, kita pandang kepada Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi keadaan berbahaya ini, kita pandang kepada Tuhan. Ketika kita tidak tahu jalan keluar, kita datang kepada Tuhan, melihat kepada Yesus Kristus, pegang janji Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita dalam penderitaan, mungkin kita sudah dipagut ular, ya, seperti itu, terkena kepada penyakit-penyakit yang ada pada dunia ini, kita lihat kepada Tuhan. Jangan diam diri, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, nyatakan masalah kita dengan iman, melihat kepada Yesus Kristus. Dan terakhir, Allah memberi jalan keluar dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi inilah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada pada hari ini. Tuhan bersama dengan kita. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Tuhan, Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau memberi jalan keluar bagi kami anak-anak-Mu. Walaupun kami memberontak kepada Tuhan, melakukan dosa kepada Engkau Tuhan, tapi kami tahu Tuhan bahwa kami tidak dapat menyelamatkan diri kami. Kami tidak ada jalan keluar kalau kami menurut hati kami sendiri. Kami harus balik kepada Engkau, karena kami percaya Engkaulah Tuhan yang dapat menolong kami, dapat membantu kami, menyelamatkan kami dalam keadaan kehidupan yang berbahaya ini Tuhan. Tuhan, pada saat pagi hari ini kami datang kepada Engkau. Berkati seluruh kami Tuhan sebagai jemaat. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, ampunilah kami, kuduskanlah kami. Kami memang orang yang sangat terbatas, tidak tahu Tuhan kehendak-Mu di dalam segala apa yang terjadi kepada dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan sesuai dengan firman-Mu, Engkau melakukan yang terbaik kepada kami. Namun manusia juga menurut hatinya yang tidak baik, dia katakan itu tidak berapa baik Tuhan. Inilah dosa kami kepada Engkau Tuhan, inilah sungutan kami kepadamu. Ampunilah kami Tuhan, sekiranya kami berbuat seperti itu Tuhan kepada Tuhan selama hidup ini. Dan mohon ampun, sucikanlah kami oleh karena darah Tuhan Yesus Kristus yang telah Engkau berikan kepada kami untuk pengampunan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga Tuhan kami ingin berdoa, khususnya untuk jemaat Tuhan yang bekerja sendiri, dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun pekerjaan yang mereka buat sendiri Tuhan, karena sesuai dengan keadaan pada hari ini. Mungkin itu merupakan satu kekangan bagi mereka, membuat mereka tidak dapat meneruskan pekerjaan mereka. Oleh karena itu hamba berdoa Tuhan, agar Engkau tolong mereka dalam pekerjaan mereka. Engkau beri waktu yang baik kepada mereka, supaya mereka dapat meneruskan pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebagai jemaat Tuhan, BM Bandar Bintulu Basakanya Tuhan tolong mereka, berkati keluarga mereka Tuhan, dengan cara-Mu sendiri Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan melihat umat Tuhan ini, mereka sebenarnya tidak dapat hidup di padang gurun, tetapi Tuhan menjatuhkan mana kepada mereka. Demikian kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang bekerja sendiri. Mungkin mereka tidak ada jalan masuk mereka. Tuhan,
Kami berdoa supaya Tuhan memberkati keperluan harian mereka. Terima kasih Tuhan, supaya selama masa yang ini Tuhan, yang jahat ini, mereka juga mempunyai makanan yang secukupnya. Oleh karena Tuhan yang menghantar kepada mereka. Ini iman kami kepada Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tuhan tidak membiarkan kami sedikit pun, tapi Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, karena berkat yang Kau janjikan kepada kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat berujung minggu. Terima kasih.